Di atas panggung panas PFL Dubai, malam itu bukan sekadar pertarungan biasa. Itu adalah malam penghakiman. Malam di mana seorang mantan juara Bellator bernama Sergio Pettis menantang kerasnya dunia baru di bawah bendera PFL. Dan di sudut seberang, berdiri sosok yang datang membawa nama besar dari tanah pegunungan, Magomed Magomedov, salah satu murid kebanggaan dari klan Dagestan yang dibentuk dengan disiplin keras ala Khabib Nurmagomedov. Keduanya melangkah ke arena dengan aura berbeda. Pettis datang membawa reputasi sebagai seniman serangan penuh kejutan, pria yang bisa ngubah arah laga hanya dengan satu putaran tubuh. Sementara Magomedov membawa tradisi kuat grappling Rusia, dingin, tenang, tapi kejam dalam mengeksekusi. Dan seperti yang banyak orang duga, awalnya skenario berjalan sesuai rencana Dagestan. Begitu bel ronde pertama berbunyi, Magomedov langsung memperlihatkan blueprint klasik sekolah Khabib. Tidak terburu-buru, tidak gegabah. Dia ngebaca setiap gerak Pettis, menunggu momen ketika jarak terlalu dekat, lalu boom, double leg takedown yang sempurna. Dalam hitungan detik, Pettis sudah tergeletak di bawah, berusaha bertahan dari tekanan brutal yang datang tanpa henti. Bagi yang nonton, ronde pertama terasa seperti pelajaran tentang bagaimana cara nulis kitab smash. Magomedov seperti mesin teman-teman. Menempel, mengunci, menekan, lalu berpindah posisi dengan transisi licin seolah tubuh Pettis hanya boneka latihan. Dari sisi tribun, Khabib terlihat tenang, matanya tajam, penuh keyakinan bahwa muridnya sedang menjalankan perintah dengan sempurna. Dan emang benar, Pettis tampak frustasi. Setiap kali mencoba bangkit, Magomedov menindihnya kembali. Setiap kali mencari ruang napas, bahunya langsung ditekan keras ke kanvas. Dagestan sekali lagi menunjukkan keahliannya. Mereka tak selalu harus melukai untuk membuat lawan menyerah, cukup buat lawan kehabisan harapan. Ronde kedua pun dibuka dengan nada yang sama, teman-teman. Magomedov semakin percaya diri, bahkan mulai bermain di area stand up hanya untuk membuktikan bahwa ia tak hanya sekadar grappler. Tapi teman-teman, di menit keempat ronde kedua, momen yang itu bakal menghantui Magomed Magomedov seumur hidupnya. Dengan niatnya yang sederhana, dia menutup jarak, peluk pinggang, dan tarik lawan ke bawah untuk menyelesaikan apa yang sudah dimulainya sejak ronde pertama. Tapi dunia MMA tak mengenal kepastian. Dalam sepersekian detik, Sergio Pettis memutar tubuhnya ke arah berlawanan. Dan kling! Satu sikutan berputar mendarat clean di rahang Magomedov. Semuanya seakan berhenti sesaat. Penonton di Dubai serentak berdiri. Magomedov, yang sejak tadi tampak seperti monster tanpa cela, tiba-tiba lunglai dan terhempas ke kanvas. Satu pukulan tambahan dari Pettis mendarat sebelum wasit buru-buru menghentikan segalanya. 4 menit 31 detik di ronde kedua, mimpi Magomedov hancur di saat itu juga. Sergio Pettis berdiri di tengah arena, tangannya terangkat, wajahnya separuh nggak percaya. Ia baru saja menulis ulang kisah hidupnya, dari posisi kalah, dihantam habis-habisan di tanah, lalu bangkit dengan satu momen magis yang membalikkan segalanya. Sementara di sisi lain, kamera menyorot Khabib di luar arena. Gak ada amarah dan teriakan, hanya tatapan kosong seorang mentor yang tahu betul apa artinya kehilangan kendali di momen terakhir. Bagi Khabib Nurmagomedov, kekalahan anak asuhnya ini bukan sekadar angka di papan skor. Khabib selalu menanamkan prinsip, kau boleh dihantam, tapi jangan pernah ceroboh. Dan malam itu, Magomedov melakukan satu hal yang selama ini menjadi dosa terbesar bagi petarung Dagestan. Kehilangan fokus, karena terlalu yakin sudah menang. Khabib dikenal sebagai pelatih yang perfeksionis. Dalam setiap camp latihan di Dagestan, tidak ada ruang untuk kesombongan. Petarung di sana dilatih untuk rendah hati, disiplin, dan patuh pada strategi. Tapi di Dubai, Magomedov menunjukkan sisi lain dan mulai bicara di tengah laga, mulai bermain-main dengan jarak, dan mengira lawannya sudah habis. Teman-teman, dalam pandangan Khabib, itu adalah tanda bahaya. Khabib tahu persis rasa sakit seperti itu. Ia sendiri pernah melihat rekan-rekannya tumbang bukan karena kurang kuat, tapi karena terlalu percaya diri.
Dan malam itu, semua pelajaran tentang kontrol dan kesabaran seolah dilupakan oleh muridnya sendiri. Secara teknis, Magomedov menjalankan game plan dengan sempurna. Lo menang di hampir semua aspek grappling, lo mencetak kontrol posisi lebih dari 7 menit total. Dan statistik lo juga menunjukkan dominasi yang nyaris total. Tapi MMA bukan pelajaran matematika, satu kesalahan kecil bisa menghapus seluruh kerja keras lo. Dan Pettis membuktikan itu. Meski dipukul mundur, dia tidak kehilangan keyakinan. Setiap detik di bawah tekanan menunggu satu kesempatan untuk membalikkan dunia. Dia juga tahu Magomedov punya kebiasaan nyerbu dengan kepala terlalu rendah saat transisi takedown. Dan disitulah jebakan disiapkan. Ketika momen itu datang, Pettis nggak berpikir dua kali teman-teman. Tubuh diputarin, siku kanan melayang, dan sejarah pun berubah. Momen itu bukan sekadar KO, MMA itu olahraga yang nggak bisa ditebak. Bahwa mental baja dan insting pembunuh kadang lebih berharga dari rencana strategi apapun. Dan setelah pertarungan teman-teman, kamera sempat nangkap Khabib berbicara singkat dengan Magomedov. Nggak perlu diterjemahin lah, semua orang bisa menebak arah pembicaraan itu. Magomedov bukan hanya kalah, tapi juga menodai kebanggaan Dagestan. Khabib nggak pernah peduli dengan rekor sempurna atau KO spektakuler, tapi sangat peduli dengan disiplin. Dan malam itu, Magomedov kehilangan hal tersebut. Di mata publik, mungkin ini cuma kekalahan biasa. Tapi bagi komunitas Dagestan, ini kayak tamparan keras. Karena dalam sistem mereka, satu kesalahan bukan hanya tanggung jawab pribadi, itu tanggung jawab seluruh camp, seluruh nama besar yang membentuknya. Namun dibalik semua drama Dagestan, jangan lupakan sang pahlawan utama, Sergio Pettis. Petarung asal Milwaukee ini sudah lama dianggap bayangan dari kakaknya Anthony Pettis, sang mantan juara UFC yang terkenal dengan tendangan Superman kick dari dinding oktagon. Tapi malam itu di Dubai, Sergio juga membuktikan bahwa dia tak lagi berdiri di bawah bayangan siapapun. Pertama kali mengalahkan Kyoji Horiguchi dengan spinning back fist legendaris pada 2021. Dia kini mengulang keajaiban itu dengan versi yang lebih sadis, spinning elbow yang membuat seluruh dunia terdiam. Dari bawah tekanan dan hampir kalah, dia menemukan momen sempurna yang bisa ngubah arah karirnya. Sementara Khabib di sisi lain harus nelen fakta pahit bahwa anak asuhnya yang digadang-gadang bakal jadi penerus dominasi Dagestan malah kalah bukan karena kurang skill, tapi karena lupa diri. Dan itulah bedanya petarung besar sama legenda. Legenda bisa kalah, tapi nggak pernah lupa prinsip. Tapi seperti biasa, dari kekalahan lahir kebangkitan. Magomedov pasti bakal balik, tapi luka malam itu bakal jadi tato di batinnya. Sedangkan Pettis, dia baru aja nulis ulang bab baru dalam karirnya. Satu bab yang bikin dunia sadar, jangan pernah kasih ruang 1 inci pun buat orang kayak Sergio Pettis. Karena begitu dia muter, dunia bisa gelap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.